wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa-siswi sekalian? Dan semuanya baik-baik saja. Dan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, siswa-siswi sekalian, untuk materi kita ini kita lanjutkan. Namun sebelumnya kita buka sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita pada hari ini masih lanjutan dari pelajaran minggu kemarin, yakni menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin, yakni pengertian menggambar dan objek yang digunakan untuk menggambar, yakni flora, fauna, dan alam benda. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, siswa nanti bisa menjelaskan teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi alat dan media gambar. Yang ketiga, nanti siswa diharapkan bisa membuat salah satu gambar flora, fauna, dan alam benda. Artinya dipilih. Untuk materi kita hari ini, lanjutan dari minggu kemarin, yakni komposisi. Komposisi adalah unsur dalam menggambar. Nah, komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama, simetris. Yang kedua adalah asimetris. Nah, apa pengertian dari simetris atau komposisi simetris? Nah, komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris adalah menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar itu tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Nah, ini adalah contoh dari komposisi simetris. Artinya, apabila benda ini, gambar ini dibelah, itu komposisinya tetap sama dengan yang kanan dan yang kiri. Sedangkan komposisi asimetris, apabila gambar ini dibelah, itu komposisinya tidak sama antara yang kiri dengan yang kanan. Oke. Sampai di sini sudah bisa dipahami. Nah, kita lanjut teknik menggambar. Jadi, sebelum kita menggambar, kita harus membuat dulu sketsanya. Nah, sketsa ini harus memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Oke, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan pada saat menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna. Dan yang kelima adalah memberi kesan untuk latar belakang. Nah, adapun teknik menggambar flora atau tumbuhan itu dapat memberikan pemahaman bahwa keanekaragaman, keindahan, keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar kita. Artinya, objeknya kita ambil dari gambar flora atau flora yang ada di sekitar kita. Nah, ini flora ini memiliki banyak jenis atau bentuknya. Dapat digunakan untuk objek gambar, itu misalnya daun, bunga, maupun bagian-bagian lain, atau bisa digabung menjadi satu rangkaian. Nah, ini salah satu contoh dari objek gambar flora. Ini
adalah gambar bunga Kamboja. Oke, kita lanjut teknik menggambar fauna. Fauna ini memiliki banyak jenis, artinya hewan ini ada berbagai macam jenis. Ada yang berkaki 4, ada sapi, kambing, ada hewan berkaki 2, ada ayam, bebek, maupun yang hidup di air maupun yang di darat. Nah, ini juga bisa kita jadikan objek gambar yang bisa diambil mulai dari badannya, kepala maupun kakinya. Ini contohnya adalah gambar bebek. Oke, kita lanjutkan teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda ini disebut juga menggambar bentuk. Nah, ini benda ada yang berupa buatan manusia atau yang sudah ada atau yang dari alam. Nah, adapun bentuk atau benda yang buatan manusia berupa kendi, piring maupun gelas. Sedangkan bentuk lainnya atau alam benda artinya yang sudah di alam seperti ada batu, kayu, air, dan awan. Nah, ini salah satu contoh gambar alam benda yang buatan manusia. Oke, selanjutnya ada alat dan media gambar. Yang pertama adalah pensil. Yang kedua, pensil warna, ada krayon, ada pulpen, dan juga kertas gambar. Nah, juga kita bisa, alat juga bisa termasuk penghapus, jangkar, dan lain sebagainya. Nah, untuk praktek ini, kita akan dipandu oleh tutorial berikut ini. Oke, siswa-siswi sekalian, tolong disimak, diamati cara pembuatan gambar flora benda. Nah, nanti kalian bisa memilih untuk dipraktekkan. Nah, maka dari itu, tolong simak dulu tutorial atau panduan untuk mempraktekkan gambar flora, fauna, maupun alam benda berikut ini. Teknik menggambar flora. Teknik menggambar fauna.
menggambar alam benda. Dilihat tugas kita hari ini akan dikerjakan. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.